Gimana Bang? Halo Mas Fajri, Oke. Gimana Bang Riko? udah kelihatan belum Udah share muncul ya? Bang? Udah? Udah ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan semua. Kita hari ini akan belajar cyber security fundamental dan security awareness ya. Kenapa sih kita belajar cyber security ini? Bahwa gini ya, sekarang ini kan perkembangan teknologi itu semakin maju ya. Banyak sih serangan-serangan attack cyber di dunia maya. Contohnya misalnya kayak yang ini kejadian baru-baru ini, Bujorka ya. Data pribadi orang disebar-sebarin gitu ya. Terus ada yang apa namanya itu deposito bank uang kita hilang ya. Kok bisa hilang dari itu ya rekening ya? Bagaimana bisa gitu? Hanya mengklik-klik apa link-link gitu aja misalnya gitu. Nah, apa sih cyber security itu tuh? Kenapa harus kita memahami cyber security itu dulu ya? Halo Bang. Maaf potong Bang. Ya, Ya kenapa? sebelum sebelum mulai kita kenalan dulu nih Bang sama Bang Riko nih. Oke. Mulai introduction dulu nih. Asal Mm-mm. biar kenal dulu nih Oke, peserta oke. kita ya. Bang Riko. Ada CV nggak Bang atau apa gitu Bang? Masih sudah di-share ya? Belum di-share ya? Itu ya? Belum. Oke. Kenalan Saya singkat aja deh di-share. Bang. Kenalan singkat aja deh Bang. Aktivitasnya apa gitu kan. Terus dapat sertifikat apa nih terkait cyber security ini gitu. Oke. Tunggu tadi. Biar kenal-kenal dulu nih kan gitu. Wah, pada saat ketemu di jalan atau ketemu di mana, oh ini oh Bang Riko loh yang pernah ngisi materi tentang cyber security gitu kan. Ya. Oke, kenalkan nama saya Riko Saputra. Saya sih alumni. Sini saya lihat ada Mas Fran ya, kalau salah. Itu dosen Amik loh, kalau salah itu ya. Dosennya Bang Riko ini ya. Wah. Enggak, ini saya mungkin dia senior saya ya di Sistemik Amal Luhur ya, kalau nggak salah. Nah, halo Pak Pran. Nah, halo Pak Pran. Oh, mungkin beliau tengah itu ya. Oke, nah saya alumni itu ya. Saya alumni Sistemik Amal Luhur tahun Hmm, 2015 ya. Saya terjun ke dunia cyber security ini saya mulai kuliah ya 2012 ya, ya. secara otodidak sendiri ya sih ya. Kalau Hmm, di mata kuliah kita itu namanya keamanan keamanan data ya, keamanan cyber ya, keamanan hmm, itu ya, jaringan ya intinya. hmm, Lebih menjurus keamanan jaringan itu ya. ya. Hmm, Kenapa saya mulai ke cyber security ini ya? Saya pernah ngikut-ngikut itu ya, apa beberapa webinar-webinar sih yang menarik ya, bagaimana meretas, terus bagaimana para para hacker atau black hat itu mendapatkan data, membocorkan data, terus mereka menjual data itu ke dark web ya, situs tertentu ya. Maka saya coba ingin tarik kenapa sih, dari mana sih apa, bagaimana mereka bisa mengambil data-data seperti itu loh gitu intinya. hmm, Maka saya mencoba mengikut beberapa itu ya, beberapa pelatihan-pelatihan. Di antaranya pertama saya menambah pelatihan di FCNS ya, Polsek ya, Security Network ya. Terus itu tahun 2016 aku seminar kepelatihan beberapa itu bagaimana sih mengcounter gitu ya, mengcounter apabila ada serangan attack itu. Terus 2021-nya saya ngikut cyber ops juga dari Cisco ya, dapat sertifikasi juga gitu, hmm. cyber ops juga di 2021-nya bekerja sama dengan Kominfo ya, Kominfo RI. Ya. Itu jadi sekian, jadi kita lebih ke kompetensi aja ya. Oke, boleh Bang share screen Bang. Oke. Oke. Aku disclaimer sebentar Yes. Bang ya di awal ya. Yuk, Oke, yuk. jadi teman-teman disclaimer dulu di awal. Jadi materi kali ini kalau ada yang memang teman-teman prakteknya itu jangan dicoba untuk kejahatan dulu ya, ini teman-teman ya. Ya. Jangan dicoba untuk kejahatan. Jadi misalnya dapat ilmu nih, ngehack website A atau website instansi mana nih. Tapi jangan digunakan untuk kejahatan nih, dapat datanya, ntar datanya dijual atau disebar kemana segala pun enggak. Tapi memang ini pertama materi kali ini untuk ilmu kita. Dan yang kedua memang kalau misalkan teman-teman pengen fokus di penetration testing ya, Bang ya. Penetration Ya. suatu web ya bukan untuk Nanti ada kejahatan. lab-nya ya, ada lab sendiri ya Ya kita ada ingin itu ya. role-nya sendiri gitu. Jadi Ya, jangan ada lab sendiri nanti nanti. teman-teman gunakan untuk kejahatan nanti malah dapat dari mana nih? Dapat dari materi di GitHub nih. Ah, kacau nanti.
gitu. Jadi karena memang ini ada undang-undang ITE juga Bang ya terkait Iya, ini ada ya, undang ada ITE juga undang-undang sekarang, ITE ada juga terkait gini. RUU PDP juga ya. Ya, ada tentang undang-undang Ada ITE undang-undang juga gitu. perlindungan Jadi data pribadi disclaimer ini juga ya teman-teman sekarang. ya. Ya, jadi jangan digunakan nanti untuk hal-hal yang kejahatan. Oke, lanjut Bang Riko. Yuk. Oke. Ya, kita mengenal cyber security fundamental ya. Apa sih cyber security fundamental itu? Dasar-dasar cyber security ya, keamanan cyber. Dan security awareness itu apa? Kesadaran dari keamanan itu sendiri ya intinya. Nah, ini apa sih itu keamanan cyber? Keamanan cyber itu adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital secara tidak sah ya. Contohnya serangan-serangan ini biasanya ditujukan untuk mengakses atau mengubah ataupun menghancurkan informasi sensitif ya. Biasanya para hacker-hacker ini punya tujuan tertentu ya, kalau nggak memeras orang, mencari duit itu ya, atau ada kepentingan semata atau kesenangan sendiri ya. Nah, di sini ada jenis cyber security ya. Pada dasarnya, pada umumnya itu ada 3 ya. Ada Bang, aplikasi Bang maaf Bang, potong Bang. ya. Di layarnya belum berubah nih Bang. Apa di Belum ya? belum coba. Masih di slide pertama sih teman. Nah, ini udah. Ya belum. Udah nih udah berubah. Saya coba lagi ya. Ini masuk aja nih. Udah di jenis-jenis cyber security Bang, slide jenis-jenis. Oh, ini masuk nggak nih? Udah muncul. Udah ya? Udah. Oke. Di sini ada 7 ya. Ada application security, ada cloud security, ada network security, information security, operational security, disaster security, dan end to user education ya. Pada umumnya di dunia cyber itu sebenarnya ada 3 jenis cyber security ini. Yang pertama 1, 2, 3 itu ya. Apa sih aplikasi security itu? Dia lebih pada aplikasi ya. Banyak software engineer itu mereka mengembangkan contohnya front end atau back end itu ya, dia akan membuat program itu ya. Nah, tapi mereka tidak mengetahui ada nggak celah-celahnya gitu loh. Oh, ada nggak bug-nya di pemrograman itu misalnya gitu. Nah, tugas aplikasi security ini dia jenisnya dia hanya mengamankan jenis itu ya, mengamankan keamanan aplikasi ya. Seperti apa sih? Contohnya ada beberapa cara ya. Contoh ada autentikasi ya, pengamanan 2 jari atau otorisasi atau eksepsi ya, contoh seperti itu. Nah, rata-rata aplikasi security ini banyak diretas orang ya, contohnya website gitu ya. Nah, website itu kebanyakan sih aplikasi yang dibuat orang itu ada celahnya, ada beberapa celah ya yang itu. Yang banyak para programmer itu lupa bahwa codingan kita itu rupanya bisa dimanipulasi oleh para hacker ya gitu ya. Maka dari itu pentingnya itu aplikasi security ini itu mengenal bagaimana sih cara mengamankan aplikasi kita. Terus contohnya menggunakan apa? Autentikasi ya, terus otorisasi, misal contoh ada captcha-nya gitu ya. Terus kalau login itu kalau misalnya password itu ada batas limitnya gitu, SPS loginnya gitu. Mas Bajiri kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak ininya? Masih Bang, masih di slide ya. Saya jenis-jenis. Oke. Lanjut ya. Lanjut Bang, lanjut. Oke. Terus yang keduanya cloud security ya. Cloud security itu dia lebih pada materi keamanan data ya, data cloud ya itu ya. Contohnya apa sih? Contohnya penyalahgunaan pencurian data ya di cloud itu. Contoh di Google Drive itu ya contohnya. Bagaimana caranya kita mengamankan itu, seperti apa, kebijakan kontrolnya seperti apa sih cara pengamanannya, terus layanan aksesnya seperti apa, terus seperti apa gitu ya. Yang ketiga network security ya. Network security ini kita lebih pada jaringan ya, ke jaringan. Jaringan ini rata-rata para hacker itu dia meretas itu dia mengcapture atau sniping ya. Sniping itu dia
mencoba membaca traffic itu ya, traffic jalan apa istilahnya itu, lalu lintas kita, lalu lintas jaringan kita ya intinya ya. Mereka mencoba, oh bagaimana nih, apa ada nggak itunya celah di situ gitu ya dari networknya. Nah bagaimana mengatasi network security-nya? Kita contohnya cara memasang firewall ya intinya ya, firewall, terus mendeteksi ancaman dari beberapa malware ya, rata-rata seperti itu sih. Ya, yang keempat itu ada informasi security. Informasi security ini dia lebih pada akses ya, akses penggunaan data, penggunaan seperti apa sih mereka mengakses data kita. Bagaimana contohnya, bagaimana mereka itu mengambil alih informasi melalui informasi kita, seperti apa server kita, dari mana mereka mencari itu ya. Itu kalau di dunia cyber itu ada namanya information gathering ya, mencari informasi kelemahan celah-celah dari server kita, terus dari aplikasi kita gitu ya. Yang keempatnya ada operasional, dia lebih bagaimana manajemen risiko suatu sistem itu ya. Bagaimana suatu perusahaan atau suatu pemerintahan itu dia lebih bagaimana dia mengamankan suatu server mereka, terus bagaimana manajemen IT mereka, terus bagaimana perangkat lunak mereka, apakah punya standarisasi apa belum, seperti itu ya. Auditnya bagaimana, seperti itu. Nah, yang keenam itu disaster security ya. Disaster security ini dia lebih kepada pendekatan pada itu ya, dia lebih pada terjadi misalnya contoh nih gempa atau bencana atau banjir itu ya. Ini kapal itu lebih backup data kita tuh seperti apa loh? Apakah terjadi bencana ataupun itu kita ada nggak backup datanya seperti itu? Dan yang terakhir itu end user education ya. End user itu ini yang paling penting ya, edukasi ya untuk para pengguna ya. Biasanya kalau kita misalnya contoh nih, misalnya kalau kita masuk ke sistem apapun ya, atau ke BRI ya, kita login itu, nanti kan ada masuk kode UTP itu, ataupun aplikasi-aplikasi apa yang masukkan kode UTP itu. Nah, kode UTP itu yang jangan kita sebar ke orang lain ya, jangan dikasih tahu ke orang lain ya. Kadang rata-rata sih ada berapa link mereka ya, mereka nanti ya, dikirim WA misalnya, contoh nih setelah link nanti mereka klik itu, mereka ada beberapa pertanyaan atau enggak ada beberapa itu, wah mereka nggak tahu pak itu malware ya. Malware itu yang menyerang ke data-data mereka akan, para hacker itu akan melacak mencari data mereka sendiri gitu loh. Nah selanjutnya itu jenis ancaman cyber security. Jadi jenis ancaman cyber security ini ada 3 ya. Bang, jadi maaf slide-nya belum nggak berubah bang, masih di slide yang berubah ya, kenapa ya? Nah baru berubah nih. Oke, gini aja ya. Ya bang. Oke, jadi jenisnya ancaman cyber security ya. Ada 3 ya, ada cyber crime ya, ada cyber attack, ada cyber terrorism ya. Nah, apa sih cyber attack itu? Cyber crime dulu ya. Cyber crime itu dia serangan cyber yang memanipulasi data transaksi secara ilegal ya. Contohnya seperti apa sih, misalnya kekacauan sistem komputer. Biasanya mereka ingin mencari keuntungan tersendiri ya. Dengan misalnya contoh nih, saya meretas nih sebuah perusahaan atau sebuah pemerintahan ya. Nah data itu saya retas, terus saya kunci nih. Nah nanti perusahaan itu nggak bisa lagi buka itu. Saya merasa malware, saya itunya. Gimana mengumpulkan data, tapi data itu terkunci oleh virus ya. Nah kuncinya itu di kita. Nah disitulah bagaimana hacker itu mereka memeras perusahaan itu dengan itu ya, seperti itu ya. Biasanya mereka mencari keuntungan itu dengan seperti itu. Banyak para hacker atau black hat itu mereka menggunakan cara-cara ilegal seperti ini loh untuk memeras suatu perusahaan. Banyak kejadian-kejadian tertentu ya, misalnya seperti apa data penting ya, data sebuah perusahaan yang besar misalnya. Nah, terus ada cyber attack ya. Cyber attack-nya dia lebih pada menyerang itu ya. Hampir sama juga sampai crime juga sih sebenarnya, hampir sama. Tapi mereka ini ya lebih ke itu, lebih istilahnya dia lebih implisit ya, lebih terperinci ya, bertim ya mereka ya. Mereka ini biasanya punya tujuan tertentu biasanya. Cyber attack ini mereka lebih punya tertentu. Yang intinya hampir sama, dia ingin
apa namanya ingin mendapat keuntungan sendiri juga buat mereka sih intinya. Terus yang ketiga itu cyber terrorism ya, cyber teroris ya. Nah, ini yang ini yang lebih bahaya ya sebenarnya ya. Kalau ini sih kalau cyber terorisme ini dia lebih mencoba ketakutan ya, ancaman ya. Contohnya sih banyak ya rata-rata ini lebih ke negara ya, suatu sebuah negara mereka biasanya. Intinya mereka ini lebih membuat ke dalam bentuk kepanikan ya, suatu hal itu. Merasa bingung publik contohnya apa meretas suatu sistem tertentu misalnya dalam bursa saham seperti itu ya. Pernah kejadian seperti itu ya, intinya mereka ingin mengacaukan atau menurunkan harga-harga tertentu, misalnya lebih keuntungan mereka, lebih politik mereka seperti itu ya. Oke, nah ini siapa sih dalam dibalik semua itu tadi saya apa hacker itu ya, hacker itu ada berapa orang ya, mereka inilah ya yang rata-rata yang melakukan serangan itu loh, apa cyber attack, cyber crime tadi. Ada beberapa ciri ya, ada beberapa kategori ya. Yang pertama itu mereka ada black hat ya. Nah, black hat ini atau topi hitam ya. Nah, ini peretasan ini nih yang agak berbahaya ya. Black hat ini dia tujuan mereka ini mereka ingin mencari suatu keuntungan yang besar gitu ya untuk keperluan mereka atau organisasi mereka. Rata-rata black hat ini mereka organisasi mereka terorganisir ya, nggak satu orang biasanya si black hat ini. Nah, yang kedua itu grey hat. Grey hat itu apa sih sebenarnya? Nah, grey hat itu hampir sama dengan black hat juga, tapi mereka ini abu-abu. Abu-abu itu dia lebih ada untuk kebaikan juga, ada untuk kesenangan mereka juga, ada untuk keuntungan mereka juga sepertinya tuh. Nah, grey hat ini banyak sih di kita ini. Mereka ini contohnya misalnya saya nih meretas nih ke suatu perusahaan. Nanti saya kasih tahu itunya seperti apa. Nah, ini ada bugnya di celah nih. Nah, tapi dengan syarat tertentu misalnya kamu kasih saya uang gitu, saya kasih saya suatu imbalan lah gimana saya sudah menemukan bug seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada white hat ya. White hat ini topi putih ya. Nah, inilah yang dinamakan cyber security rata-rata ya. White hat ini yang mencari celah-celah seperti sebelum bagaimana suatu sistem itu apakah ada celahnya, apakah ada kerentanannya, apakah ada bugnya tertentu ya rata-rata ya. White hat ini rata-rata banyak digunakan ya di sebuah perusahaan besar untuk mencoba meretas sistem mereka ya. Enggak bug atau apa tertentu sampai sekarang ini banyak digunakan misalnya kejadian-kejadian seperti ini. White hat ini sangat penting ya. Inilah dikatakan cyber security juga, white hat ini juga termasuk itu ya. Nah, yang selanjutnya top 10 cyber attack ya. Ada di tahun 2023 ini ada beberapa cyber yang lebih dominan ya, sering dilakukan para para hacker ya. Contohnya yang pertama ada malware ya, virus ya. Nah, malware ini dia sebuah virus ya, baik virus itu ada ransomware, ada trojan, ada worm, ada spyware, ada adware ya. Nah, mereka malware ini mencuri data ya. Mereka nanti contoh-contoh seperti misalnya cara menanamkan suatu sel di situ ya, seperti itu ya. Yang mengirimkan virus tertentu, contoh baik bentuk iklan ataupun bentuk apa istilahnya situs ataupun link ataupun bentuk gambar itu ya. Terus yang kedua ini phishing itu dia lebih kepada meniru suatu jenis objek tertentu ya, misalnya contoh website mereka tiru ini, mereka mencoba mengcloning website tertentu ya, tapi dengan beberapa perbedaan diantaranya misalnya contoh dulu kalau nggak salah ada kasusnya BCA ya, BCA pernah itu, cuma mereka www.bca.com atau enggak .co.id, saya nggak lupa ya itu ya. Itu mereka menggunakan sampai sama seperti mereka mengcloning web tertentu, mereka mencoba menyerupai web tersebut, tapi loginnya beda. Mereka nanti melepas dari para nasabahnya mencoba login memasukkan itu, nanti masuk ke kode sandi mereka, nanti mereka masuk ke server mereka sendiri, ke itunya mereka. Terus yang ketiga itu
MITM ya, man in the middle ya. Man in the middle itu lebih sebagai serangan penyadapannya. Di antaranya mereka itu melakukan serangan komunikasi dua pihak ya. Misalnya membajak suatu klien atau misalnya host ya. Mereka memanipulasi data suatu sistem ya, misalnya jaringan tertentu, misalnya jalur komunikasi tertentu, misal seperti itu. Rata-rata IMTM ini lebih ke jaringannya. Mereka misal mengubah arah misalnya seperti apa sih jalurnya seperti apa misalnya. Terus yang keempat ini ada DDoS ya. DDoS service ya. Apa sih DDoS ini? DDoS ini sebenarnya serangan ini cukup bahaya. Dia menyerang server ya rata-rata ya. Dia melakukan attack DDoS ini, dia menyusupi menemukan serangan-serangan bertubi-tubi ya. Jadi otomatis website tersebut akan jadi down gitu ya. Mereka itu intinya server mereka nggak bisa digunakan, misalnya contoh bisa response time misalnya penuh, nggak bisa loading yang lama, itu ya DDoS ya. Terus yang kelima ini SQL injeksi ya, SQL injection rata-rata punya. Nah, SQL injection ini mereka cara metode penyerangannya mereka ini ada dua ya. Nggak bypass login, terus dia mencuri data table ya. Tapi sekarang rata-rata SQL injection-nya dia membaca data, yang ambil data ya, database ya, namanya juga SQL injeksi ya, seperti itu. Jadi sebuah table mereka apabila sudah masuk, mereka mencuri database-nya, mereka akan mengetahui itu apa password, terus apa usernya apa di situ ya, terus mereka bisa mengambil apa yang mereka mau ya di SQL injection. Yang keenam ini ada backdoor ya. Nah, backdoor ini apa sih? Pintu belakang istilah. Pintu belakang ini backdoor istilah kita sih ada backdoor cell ya, menanamkan sel itu ya di pintu belakang. Nah, sel ini contohnya misalnya kita mempilot, menyusupi, mengambil gambar misalnya, kita butuh gambar dan kita susupi, kita upload dalam suatu website tertentu. Nah, backdoor ini isinya itu adalah virus ya. Dia akan mencuri data, terus mengambil akses dari website tersebut. Seperti itu. Jadi intinya backdoor ini, kebanyakan orang sih rata-rata para hacker itu sering menggunakan backdoor juga, dia menanamkan sel di situ. Nah, yang ketujuh password attack. Password attack ini dia lebih ke itu ya, lebih menggunakan contohnya misal login itu. Ya mereka istilahnya juga brute force ya, menyerang langsung ya. Mereka punya kalau istilahnya wordless ya. Wordless itu kunci key tertentu ya untuk mereka masuk ke seperti itu. Jadi mereka akan mencoba beberapa password ya, misalnya contoh password mereka, nanti mereka pilot seperti itu, mereka coba masuk seperti itu. Nah, yang kedelapan itu SSS ya. SSS itu apa sih? SSS itu dia lebih kepada script ya. Script itu dia coba kalau kita sih biasanya kalau membuat pemrograman itu, kita kan ada tanda misalnya kutip seperti itu ya. Jadi mereka itu coba menyerang dari beberapa website kita, memanipulasi codingan kita seperti itu. Terus yang ke-9, nah yang ini yang sering jadi pembicaraan sekarang ini social engineering ya. Nah, social engineering ini dia mengirim serangan yang mencoba mengirim beberapa dengan menggunakan link ya. Contoh baik WA, Instagram, Twitter, Telegram, seperti itu. Nanti mereka mencoba ke link. Intinya si social engineering ini dia intinya virus semua loh, virus atau malware itu ya isinya ya. Mereka mencoba mengeling, nanti tanpa kita sadari, para orang awam itu nggak tahu data kita udah masuk ke mereka. Baik data apapun itu ya, mereka bisa membajak datanya itu. Nah, yang ke-10 itu IoT attack ya. Nah, IoT attack ini lebih ke perangkat ya, diserangan dari perangkat ya. Contohnya dalam keserangan server mematikan suhu AC misalnya, yang menggunakan perangkat IoT misalnya mematikan suhu apa misalnya seperti itu. Nah, kita bahas dari 10 ini kita bahas ini dulu, dan mungkin ada teman-teman yang kita jangan di terakhir ya, nanti di terakhir session ini saya akan menjelaskan seperti apa sih cara men-counter dari 10 ini loh, seperti itu nanti. Nah, yang selanjutnya motivasi cyber attack ya. Apa sih motivasi para hacker itu? Nah, ada 7 ya. Yang pertama itu spionase ya. Spionase itu mereka memata-matai ya. Contohnya misalnya spionase ini bisa digunakan para hacker negara ya, ingin mempunyai kepentingan tertentu ya, misalnya seperti itu.
Nah, kalau profit ini tujuan mereka sih keuntungan, intinya keuntungan seperti itulah. Nah, ya, yang ketiga ini politik. Nah, yang ini agak rawan ya politik ya, apalagi kita saat ini tengah akan melaksanakan pelaksanaan pemilu ya, bagi pilpres apapun pilkada ya. Nah, politik ini sangat bahaya ya. Rata-rata, setahu saya, yang saya saya pelajari, saya ikuti beberapa dark web ya, situs gelap gitu ya. Mereka itu dibayar lumayan mahal ya untuk hacker itu ya, black hat itu ya, untuk mencoba untuk memenangkan pasangan tertentu di politik ini ya. Nah, mereka itu ingin menjatuhkan lawan politik yang tertentu. Dan ini kejadian seperti ini, contohnya kalau KPU kita itu mereka biasanya untuk mereka mendos itu ya, mematikan server mereka ya. Nah, ini bahaya sebenarnya politik ini ya, bagi kepentingan itu politik itu ya, demi organisasi tertentu ya misalnya. Nah, yang keempat itu sabotase ya. Sabotase ini dia lebih ke dia lebih ke lebih ke itu ya, ke tindakan itu intinya mengganggu atau merusak sistem ya, menghancurkan suatu data ya. Nah, kejadian sabotase ini contohnya kayak Ukraina sama itu ya, Rusia ya. Nah, kalau saya baca di dark web itu ya, saya lihat itu beberapa para hacker itu ya, mereka mencoba itu ya, mematikan generator listrik yang punya Ukraina ya. Nah, mereka di situ menjelaskan seperti apa kepentingan pribadi ya, kepentingan politik tertentu ya, intinya negara tertentu, ada kepentingan situ sih. Intinya mereka mencoba menghancurkan, mematikan sumber-sumber daya tertentu ya, misalnya baik dari itu yang melumpuhkan suatu, jadi sistem negara itu lumpuh ya sistemnya itu. Nah, yang kelima ini pemerasan. Nah, pemerasan ini rata-rata mereka lebih keuntungan itu yang memeras ya, keuntungannya. Terus kalau yang keenam itu fund ya, fund itu untuk kesenangan ya. Ini biasanya para hacker ini biasanya yang fund ini lebih kesenangan ya, lebih kesenangan diri mereka sendiri intinya. Misalnya seperti mereka meretas nih, dan mereka berhasil lah. Nah, itu sudah jadi kebanggaan buat mereka loh. Ini rata-rata ini masih middle ya, hackernya ya, masih middle. Nggak advance juga ya, itu belum pro juga intinya. Nah, yang ketujuh ini balas dendam. Nah, balas dendam ini rata-rata ini contohnya sakit hati ya, mungkin kecewa dengan salah contohnya dia bekerja di suatu perusahaan terus dikeluarin, misalnya tanpa sebab tertentu, tak kecewa. Nah, ini tujuannya mereka intinya balas dendam itu ya. Nah, terus information security framework. Apa sih information security frameworknya? Nah, ini itu ya, standarisasi dalam keamanan cyber ya, keamanan cyber ya. Biasanya itu kalau di setahu saya juga ada beberapa ya, tapi yang saya tahu ada 4 ini ya. Yang pertama itu kalau nggak salah itu ada NSIT ya. NSIT itu kerangka kerja keamanan cyber yang mana biasanya digunakan oleh departemen, kalau nggak salah itu digunakan oleh DoD Amerika ya, Department of Defense ya. Mereka bagaimana sih manajemen suatu keamanan cyber di situ ya. Amerika sudah menggunakan ISI ini ya. Terus ada ISO 27001 ya. Nah, rata-rata ISO 27001 ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Nah, ini standarisasinya lumayan ya, fleksibel. Dia nggak terlalu neko-neko lah intinya, standarisasinya lebih itu. Nah, rata-rata perusahaan di Indonesia ya, di Indonesia mereka banyak menggunakan ISO ini ya. Ada juga ISO 27001 eksklusif kalau nggak salah itu 27000 eksklusif apa itu ya. Terus yang ketiga ada COVID. Nah, COVID ini dia standarisasi tata kelola ya, seperti apa sih menyimpan suatu objek itu, terus teknologi yang digunakan seperti apa, terus standarisasinya seperti apa. Rata-rata ini Uni Eropa yang menggunakannya ya, rata-rata COVID ini. Ada beberapa negara menjadi standarisasi mereka menggunakan COVID ya. Nah, yang keempat ini GDPR. GDPR General Data Protection ya. GDPR ini kalau di kitanya itu RUU PDP ya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya. Nah, kalau di sini GDPR ini biasanya digunakan beberapa negara ya. Tapi yang dominannya setahu saya sih dia lebih kepada itu ya, Uni Eropa ya, negara-negara besar ya.
Mereka sebagaimana sih mereka memiliki data pribadi rakyat mereka, misalnya data pribadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas CIA Triad ya. Nah, apa sih CIA Triad ini? Oke, kalau di dunia cyber itu namanya 3 serangkai ya. Confidentiality, integrity ya, terus ada availability ya. Apa sih confidentiality ya intinya? Dia lebih kepada kerahasiaan data ya, kerahasiaan suatu data. Bagaimana merahasiakan, terus bagaimana data kita tuh supaya tidak bisa dibocor orang-orang ya, diambil itu ya, di hacker ya, seperti apa ya. Terus misalnya apabila data itu digunakan itu hanya orang-orang tertentu ya, aksesnya seperti apa, ada kunci-kunci tertentu yang bisa digunakan mereka ya. Terusnya ada integrity ini lebih dari integritas ya. Integritasnya mereka bagaimana suatu perusahaan itu mereka mengamankan sistem mereka itu, menyampaikan informasi itu seperti apa, terus perusahaan itu menggunakan sistem ini seperti apa loh, terus integritasnya seperti apa, terus tujuannya itu untuk apa, mereka tahu ya, ke integrity ya intinya seperti itu. Nah, rata-rata integritasnya mereka mempunyai kepentingan, perusahaan itu mempunyai kepentingan tertentu ya untuk mengamankan data mereka sendiri. Nah, yang terakhir itu ada probability ya. Probability ini adalah ketersediaannya data itu digunakan. Apa sih jadi 3 konsep ini ya. Jadi suatu perusahaan itu mereka sudah mengolah data, terus itu data itu sangat bagaimana mereka mengamankan suatu sistem itu ya. Ini cakupan ini ya intinya, integrasi di situ ya. Jadi data itu biasanya kita suatu perusahaan besar itu mereka sudah punya standar saja, udah masuk ke ketiga ini belum dari sistem tersebut, misalnya server itu. Nah, apabila sudah terproteksi dengan ini ya, dengan konsep seperti ini intinya, udah tersedia loh dari kerahasiaannya seperti apa, pengaman datanya, terus integritas datanya seperti apa, terus ketersediaan datanya seperti apa gitu loh. Nah, selanjutnya ada CIA Triad, hal seperti ini ya. Nah, contoh di sini ada ya, contohnya serangan-serangan dari kerahasiaan, nah, contohnya attack ya. Attack itu kalau di confidentiality itu ada cracking atau MMN in the middle ya, atau spyware rata-rata ya. Nah, bagaimana cara counternya ya? Counter dari dari confidentiality ada berapa ya? Cara ada 3 ya. Ada access control, terus ada encryption, terus ada biometric verifikasi ya. Nah, terus kalau untuk integritas itu serangannya itu lebih kepada serangan web ya. Terus mengenai akses ya. Terus auto scan itu biometrik ya, contoh misalnya dari wajah scan itu ya, finger segala macam. Nah, bagaimana cara mengcounternya? Mengcounternya itu dia lebih kepada intrusion detection ya. Kalau kita biasanya IPS ya, intrusion prevention service ya, dia lebih mencegah. Contohnya, kalau di web itu kalau misalnya serangan-serangan SQL injection di bypass itu mereka ada limitnya dengan itu detection ya, misalnya berapa kali bisa di bypass login ataupun itu mereka ada batasnya 3 kali ya, nggak bisa lagi itu kan intinya. Terus kalau ada sistemnya ada tools tertentu. Terus ada kriptografi ya, bagaimana kita mengkripto suatu data ya, suatu itu. Terus hashing ini dia lebih kepada itu ya, lebih merubah sandi segala macam password ya, dengan kode-kode tertentu ya, sama juga ya hitungannya. Nah, availability ini dia tadi ketersediaan data. Nah, data-data seperti ini nih yang sering cyber attack gunakan itu serangan DOS itu ya, dia lebih menyerang suatu tertentu ya, menggunakan DOS, menggunakan ransomware attack, ataupun description server yang mematikan sebuah server DOS seperti itu ya. Jadi server itu nggak bisa digunakan lagi seperti itu. Nah, cara mengcounternya itu seperti apa? Mengantisipasinya? Nah, di sini ada regular backup ya. Kita menggunakan backup tertentu, ada backup sendiri ya, nggak hanya di server tertentu. Maka pentingnya backup ya, data-data itu harus di backup terus ada data replikasi, ada data itunya juga. Terus kita di server itu diusahakan ada anti DDoS-nya ya, anti DDoS-nya supaya nggak mudah diserang hacker gitu. Nah, ini yang selanjutnya ada pillar of cyber security ya. Pillar of cyber security ini jadi tiangnya seorang kawan cyber ya. Dia lebih apa aja sih intinya? Di situ ada people, proses dan teknologinya. Dia dari ketiga ini dia saling berhubungan ya. Isi people itu apa sih? Bagaimana sih suatu perusahaan itu membangun suatu sistem itu, mereka harus meliputi tiga ini juga ya isinya ya. Pertama people, orangnya bagaimana, orangnya sudah tersertifikasi belum,
terus standarisasi, terus udah profesional kita supaya apa gitu ya. Terus serangannya apa aja misalnya seperti itu, mereka sudah mempelajari apa, terus standarisasi apa belum misalnya gitu. Nah, proses ini dia lebih ke manajemen suatu pemerintahannya, sistem manajemen seperti apa, terus kerangka kerja pemerintahan seperti apa, agak ada nggak polisi atau prosedurnya seperti apa, seperti itu ya. Biasanya prosesnya ada setiap bulan itu ada audit internal mereka sepertinya. Terus, nah teknologinya, terus software yang digunakan mereka seperti apa, ada nggak misalnya di sistem itu ada, terus serangan, kalau ada kerja serangan itu, terus udah ada belum itu apa defense seperti apa, apakah firewall sudah terpasang belum, terus ada deteksi nggak misalnya di situ, di monitoring terus misalnya dideteksi apakah suatu saat terjadi serangan attack seperti itu, menanggulanginya seperti apa. Nah, teknologi software itu sudah ada ya, tool-tool, beberapa tool ya, rata-rata perusahaan besar itu sudah menggunakan itu ya, rata-rata ya. Nah, ini respon cepat ya suatu apabila terjadi serangan attack ya, misalnya. Nah, apabila terjadi serangan attack ini, dia lebih gini ya, bagaimana cara melangkah cepatnya. Pertama kita identifikasi dulu ya, sumbernya dari mana. Biasanya kalau serangan-serangan cyber ini, kita membaca di log file server kita ya, serangannya dari mana, terus dia injeksinya kemana, ke arah mana, terus dampak buat perusahaannya seperti apa. Itu ada analisa tertentu ya, kita menganalisa tertentu. Nah, investigasinya seperti apa. Terus kedua itu mendeteksi logisnya, aksesnya dari mana, kontrolnya seperti apa, udah sejauh mana, apakah servernya ini sampai mana ya, contohnya misalnya deteksinya itu, aksesnya itu sudah sampai mana, misal malware-nya mencakup kemana aja, apakah hanya tertentu aja, seperti itu di server kita. Nah, terus yang ketiga itu kita mengkonten ya, konten itu bagaimana kita menghentikan serangan tersebut ya, terus bagaimana kita bagaimana supaya jangan terjadi lagi serangan itu, menutupi celah-celah tersebut. Nah, yang kelima ini kita menggunakan software tool yang untuk dukungannya, untuk mencegah atau merecovery itu, atau mencegah suatu serangan-serangan itu yang akan berkelanjutan ya, intinya ya. Intinya kedepannya nggak terjadi lagi misalnya seperti itu. Nah, mungkin sekian ya Mas Hajri ya untuk itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, mungkin ya, apa aja misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Bang Riko. Mantap nih, keren, daging semua nih. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nih? Kalau misalkan malu bertanya langsung bisa Tanya aja ya, kolom kita komentar. slow aja ya, nggak itu, tanya aja misalnya, Bisa, lebih oke. gitu ya. Ada nih yang bertanya nih Bang Riko. Ada si Feris, boleh raise hand dan boleh ini Feris. Halo Feris. Halo, izin Suaranya. off kamera dulu ya. Oke. Muka agak seru. APP baru mau tidur. Seru bahasanya. Izin salam kenal Bang Riko. Yuk, Dari adik. yuk, Gini Bang, yuk. seru nih pembahasan dari itu, apalagi terkait cyber ini kan sekarang lagi wawanya ya, terutama Ya. ya nggak tahu lah ya, jeriah kita ya jeriah. Iya. Kalau misalnya di tingkat yang lagi sering-sering viral sekarang tuh kan kayak ada sebaran APK gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya di tingkat hukum, di luar teknisi, serangan cyber tuh cuma sebenarnya terbatas di soceng kebanyakannya untuk masyarakat umum itu kan, di social engineering. Nah, yang jadi pertanyaan itu secara personal ya, kalau misal kami di bidang teknisi ini, kalau misalnya pengen ngangkat di keamanan itu, soalnya gini, paradigma keamanan dengan kenyamanan, kalau kami di teknis itu harus milih salah satu biasanya. Kalau misalnya di teknis terutama developer ya kan, kalau intinya kalau misalnya aplikasi yang dibikin itu pengen nyaman, seringkali tuh kadang-kadang kami agak mengurangi keamanan, artinya nggak terlalu strict lah, terutama kayak misal untuk login ya kita nggak perlu banyak-banyak login atau gimana, terus kecepatan ininya juga biar lebih cepat loadingnya juga kan. Nah, kalau misal memilih keamanan kadang-kadang sering berbenturan dengan kenyamanan dari user. Nah, ada nggak Bang misal trik-trik atau misal tips dari pengalaman Bang misal yang berkaitan dengan ini yang bisa kita untuk terutama kami di bidang teknis yang bisa memberikan atau menyajikan aplikasi yang bikin itu
nyaman tapi juga tanpa mengurangi Aman itu ya, aman gitu ya. Aman dan nyaman lah istilahnya intinya. Ya, itu ya. ini jadi dilema nih, jadi dilema banget. Ya benar sih, rata-rata itu kalau programmer seperti itu ya. Ya, Itu juga. di sisi teknis itu tuh sebenarnya, kalau di sisi teknis di situ permasalahan keamanan dan kenyamanan itu agak ribet. Kita bikin aman-aman, ntar atasan bilang nih, kenapa aplikasinya lelet bener, login aja susah, gimana? User kesel ini bikin terlalu nyaman, terlalu responsif, terlalu ini. Nanti tiba-tiba ada serangan atau gimana ya, kita juga yang kena nanti seringnya. Ya. Iya benar. Intinya gini ya, seharusnya kita kasih penjelasan juga sama perusahaan ini. Intinya gini, keamanan itu sih rata-rata sih penting ya, sangat penting sekali sebenarnya sih. Walaupun kita nyaman, tapi tiba-tiba suatu saat kita ada serangan attack, kita juga yang susah intinya ya. Itu misalnya gini, kalau ada serangan-serangan misalnya bagaimana membuat keamanan saya, maka kalau enggak, contohnya sekali itu kita audit tertentu ya, aplikasi sistem kita diaudit misalnya. Masalah keamanan tetap ya tentu server tertentu itu harus kita pasang ya. Contoh misalnya untuk login itu jangan sampai di bypass login orang kan bagaimana. Kalau kita itu ya pakai kode-kode tertentu ya. Tapi kode-kode tertentu jangan buat itu juga ya usernya juga ribet ya, misalnya harus kayak gini kok lama terus seperti apa misalnya, bahwa pada hal itu kan intinya kan demi untuk kepentingan mereka juga, intinya mengamankan data mereka juga intinya sebenarnya sih seperti itu. Terus setahu saya, pengalaman saya sih, kalau saya nggak tahu ya di perusahaannya kalian udah menerapkan standar ISO belum ya, Mas Feris ya? Nah, ISO kalau kami sini ikut apa kata Pak Jeri sih, Pak. Nah, biasanya ada standar kok, ada standar minimal, ada standar di sini, standar yang ku tahu ya, yang ku tahu sininya, aku nggak tahu detailnya, yang pasti ada standar servernya seperti apa, standar jaringan seperti apa. Iya, itu ada. Kadang-kadang kan SOP ini kan ya seperti itulah. Ribet ya, bikin ribet gitu ya. Itu benar sih, tapi intinya tiap sistem itu harus ada keamanan juga ya, penting ya seharusnya. Keamanan itu sangat penting ya intinya. Jangan sampai gara-gara keasikan kita membuat suatu sistem itu, pemrograman itu demi kenyamanan, tak tahunya jadi aware sendiri ya, serangan untuk kita sendiri, bahaya untuk kita sendiri misalnya. Nah, tiba-tiba di cyber detect di defend orang misalnya, di hacker misalnya. Nah, kita juga yang ribet ya, yang repot juga ya. Kita mau cari celah seperti itu. Kalau enggak, kita setiap bulan itu di setiap pemrograman itu ada audit ya, di audit sekali ya. Di audit, ada enggak celahnya seperti apa, kira-kira kerentanan aksesnya seperti apa loh. Setahu saya sih kalau pemrograman itu mereka Mas Fajri itu biasanya menggunakan ada beberapa tool ya kalau nggak salah. Ada tool misalnya mencari celah itu ya. Ada nggak Mas Fajri? Biasanya pakai Bullsuit doang. Bullsuit doang. Iya, Bullsuit ya. Iya, paling Bullsuit. Sadar nih yang free aja ya untuk phone ya, untuk itu kerentanan itu ya. Biasanya saya sih itu pakai Nessus ya. Kalau nggak pakai Nessus pakai Akunetic ya. Iya, Iya, saya juga. Akunetic ya. Itu kan biasanya kalau itu kan mereka kan ada celah-celah, ada kerintangan, ada middle, ada risk, ada itunya ya, standarisasi itunya ya. Nah, rata-rata kalau saya sih biasanya kalau dari pengalaman saya sih rata-rata suatu perusahaan besar itu mereka kalau nggak menggunakan standarisasi itu ya, mereka menggunakan itu ya. Ada Akunetic ya, ada Westcraft nggak salah, ada WSPZ ya nggak salah ya. Juga bisa digunakan juga. Ops biasa standar Ops itu. Iya, WAS itu ya. Iya, WAS itu terus minimal nggak ada di list Ops lah, nggak ada di top 10. Minimal nggak ada di top 10. Iya. Ini Mas, rata-rata kalau ya, para hacker itu kalau nggak dari ke-10 itu mereka mencari kredensial ya. Kredensial itu mereka mencari sendiri, mereka buat sendiri ya tentunya. Misalnya banyak kejadian, misalnya saya nggak bisa nyerang nih bypass login, jasa saya nggak bisa nih. Padahal mereka udah tahu kan, mereka udah hacker itu, mereka rata ya, hacker itu mereka menggunakan Nessus ya. Apa sama juga dengan Akunetic itu ya. Dia mencari celah itu ya. Dari setelah mereka mendapatkan informasi gathering dari suatu sistem atau server tersebut, nah ada nggak celah-celahnya? Ternyata dari ke-10 itu nggak ada nih celah-celahnya. Nah mereka akan menggunakan metode lain ya. Banyak metode-metode yang digunakan mereka seperti itu. Tapi nggak mungkin saya ajarin ya seperti apa metode-metodenya seperti itu ya. Ada beberapa juga. Tapi yang sering saya amati beberapa ini ya, sering teman-teman komunitas juga banyak sharing juga backdoor sale ya. Backdoor sale itu seringnya terjadi ya, mereka kalau nggak iklan-iklan itu ya